Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Adapun setelahnya, pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Kita bersyukur bisa mendengarkan tausiah-tausiah dari Tuan Guru Kiai Haji Ali Mas'ud Al-Banzari. Didatangkan kepada hambanya, tidak akan dipanggilnya hamba itu pulang. Itu janji Allah. Itu bukan neraka, surga. Jadi Allah menjemput hambanya dengan surganya. Itu. Jadi itulah kita mempunyai etikat yang benar. Jadi arti etikat itu tujuan. Itu dikatakan etikat itu tujuan, ahli itu ilmu, sunnah itu nabi, jamaah itu perkumpulan. Mana dia ilmu nabi yang terhimpun sekali 204.000 nabi, yang menjadi rasul 25 orang rasul, ilmunya mana? Itu mana ilmunya sekarang? Itulah sekarang yang tertanam di dada ulama itu. Itulah pewaris nabi. Jika benar ulama itu mempunyai ilmu itu, betul dia pewaris nabi. Kok tidak? Bukan. Itu bukan pewaris nabi. Itu ulama, bukan al-ulama. Itu. Jadi berbeda ulama dengan al-ulama. Al-ulama itu ahli ilmu. Ulama orang yang berilmu, dia berbeda. Itu. Jadi inilah tambahan pelajaran kita pada malam hari yang berbahagia ini, untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita beri waktu lagi, silahkan untuk melangsungkan usuluddin, tanya jawab. Karena usul itu sangat dimuliakan oleh Rasul. Itu. Karena dengan usul itulah meningkatnya ilmu dan meningkat agama. Arti usul itu pertanyaan, din itu agama. Agama itu diri Tuhan. Silahkan untuk mempertanyakan diri Tuhan itu. Apakah dirinya, apakah sifatnya, apakah asmanya, apakah af'alnya, silahkan. Kita lanjutkan kembali. Jadi ini sudah kita tuturkan, sudah kita sampaikan. Mana zat, mana sifat, mana asma, mana af'al. Itu. Baik di dalam amal ataupun di dalam ibadah. Udah kita tunjukkan. Jadi kemudian silakan kita lanjutkan dengan usul. Jadi untuk mukaddimah. Keterangan daripada penjelasan ilmu kita padakan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ke mana? Jadi sedikit masalah tadi, yaitu hu atau Allah dulu. Dia adalah hu akhirnya. Hu akhirnya. Jadi Allah pertama. Iya, Allah. Kita Allah, dari Allah sampai kepada hu. Kita lahirnya Allah, tapi pulangnya hu.
Coba perhatikan anak yang baru lahir. Apa saja sukunya, bangsanya, dan agamanya. Pasti dia menyebut A. 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 Coba perhatikan anak. Jadi, kalau dimanakan pertanyaan anak itu, A itu, mana dia? Itu. Mana dia? Itu. Jadi, kita menunjukkan diri kita semasa kita baru lahir, menunjukkan kita itu Allah. Tetapi kita pulang menunjukkan kita adalah Hu. Tapi kalau bukan kita pulang kepada Hu, sesat. Itu. Kalau masih Allah, kita masih di dunia. Berarti akan terbalik ke dunia. Jadi nafas dari bawah. Allah. Hu. Gitu. Jadi Allah dia ke atas. Ya. Turun Hu. Allah. Kau ke sini dia Hu-nya. Itu. Nah, itu maka zikir para wali Allah. Zikir para wali Allah, dia adalah Hu. Dia Hu saja. Hu. 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 Coba terai. 300 saja udah terai. Kau tak terangkat dari badan itu. Terai lah. Tapi awas hati-hati. Ya kalau bisa turun, kau tak bisa turun nanti. Jangan. Itu maka kita kuat dulu pondasi. Ada satu lagi. Itu tingkatan wali Allah. Tidak Hu dia. Itu yang bisa salat di daun lalang itu. Di daun pisang itu dia salat. Berapalah daun lalang itu. Di situ berdiri dia, di situ salat. Itu. Jadi apa dia ucapannya? Apa itu artinya? Itu. Tadi itu Ahmad itu maksudnya itu. Semasa Muhammad belum lahir ke dunia ini bernama Ahmad yang dikatakan oleh Nabi Isa tadi. Sudah lahir itu jadi Muhammad. Itu. Jadi yang dimaksud dengan yang itu tadi adalah zikir nafas. Iya. Itulah nafas kita. Jadi nafas itu jangan dianggap angin ya. Nafas bukan angin. Ya. Yang angin itu adalah ujung daripada nafas. Misalnya kita ini sebuah kereta. Yang menjalankan piston itu bukan angin. Api. Api yang menendang piston itu. Maka piston itu benar. Karena kan turun naik, turun naik, turun naik. Nafas sebelum begitu bukan keluar masuk. Yang dikatakan apa itu naik, turun, naik, turun. Naik Allah, turun Hu, naik Allah, turun Hu. Serupa dengan piston kereta. Tapi yang keluar di knalpot itu asap. Ya kan? Kita yang keluar di hidung itu angin. Ujung daripada nafas tadi. Itu. Tapi nafas itu bukan angin. Apa itu nafas? Itulah nur. Itu. Lebih tinggi daripada api. Api pun padam dan nur itu. Itu. Itu lebih tinggi. Itu. Ada lagi satu. Iya. Baik. Bagaimana ada yang disebut dengan setelah tafakur, ya, ada ucapan, ya, Allahu hayyun qaimun, ya, daimun, ya, baqi. Iya, betul. Jadi itulah semua dinyatakan. Itu baik yang hidup, baik yang ada. Itu. Nah, baik yang berkuasa. Nah, jadi semua di situ dinyatakannya.
Nah, jadi siapa yang punya milik, itulah yang terpukul itu. Yang terpukul itu siapa? Itu adalah zatnya. Jadi apa kata dia? Sifat itu diriku. Nah, itu dia maksudnya tadi kan. Nah, asma itu juga diriku. Dan af'al itu juga diriku. Nah, itu. Af'al itu kekayaanku. Asma itu adalah kebesaranku. Dan sifat itu adalah kesucianku. Nah, coba. Itu dia. Karena yang terpukul itu zat. Nah, itu maka Al-Quran mengatakan kepada kita, tatafakkaru fil halqillah, la tatafakkaru fi zatillah. Ini modal para ustadz-ustadz berdakwah sekarang ini. Itu ditakutinya kita. Awas ya, hati-hati. Ibu, apalagi ibu-ibu, udahlah pada ketakutan lah semua. Ustadz pula menakuti. Jangan kamu pikirkan zat Allah. Gila kalian nanti. Ini Al-Quran mengatakan, tatafakkaru fil halqillah, la tatafakkaru fi zatillah. Kamu pikirkanlah barang yang dijadikan oleh Allah. Jangan kamu memikirkan mengenai zat Allah. Al-Quran ini percaya aja dalam Quran. Quran melarang memikirkan zat Allah. Siapa yang memikirkan zat Allah? Siapa? Orang pun tahu zat Allah tidak bisa dipikirkan. Ada. Yang dipikirkan adalah sifatnya. Af'alnya dizikirkan, ditakbirkan, asmanya dizikirkan, sifatnya dipikirkan, zatnya ditafakurkan. Bukan dipikirkan. Itu disimpangkan, ditafakkur, dihilangkannya. Itulah. Jadi berarti Tuhan tidak punya zat, tidak punya diri. Kan kacau itu. Itu banyak ustaz itu modalnya itu. Iyalah kalau tak jumpa tulang. Kalau jumpa tulang kan ketulangan dia nanti. Iya. Nah, selalu dia mengucapkan itu di majeliskan. Kenal itu nanti. Nah, jadi ustaz ini rupanya tak bertuhan ini. Nah, kan? Coba yang dikatakan Tuhan itu kan zat, kan? Ini katakannya. Jangan. Tak ada itu zat itu. Jangan dipikirkan. Orang pun tahu. Siapa memikirkan zat? Orang zat itu tak bisa dipikirkan. Dia adalah ditafakurkan. Yang dipikirkan adalah sifatnya. Asmanya itu dizikirkan. Apalnya itu ditakbirkan. Itu maka takbir, zikir, pikir, tafakur. Itu jalan kepada Allah. Ini kita sih takut-takuti ustaz aja. Iya. Izin Tuhan. Iya. Jadi berpulang ke rahmatullah. Seseorang misalnya Tuhan ya, manusia iya. Ini kembali kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Nah, itu berarti jasmaniah kembali, kan gitu ya. Iya. Dikatakan dari tanah kembali ke tanah. Jadi di situ ada alam barzah dan alam baka, Tuhan. Iya. Nah, jadi alam barzah itu mungkin alam penantian, minta keterangannya, dan alam baka itu adalah alam kekal. Apakah kira-kira kekalnya misalnya dapatnya surga, kekal surga, neraka kekalnya neraka? Iya. Makasih Tuhan. Betul itu. Nah, itu dua itulah. Kalau tidak kekal di surga, kekal di neraka. Nah, itu surga kekal juga, neraka pun kekal juga. Jadi sudah jelas kita ini 3 tempat kita pulang. Itu maka 3 perbakalan diberikan oleh Allah dan Rasul. Apa perbakalannya? Itu salat. Salat yang 5 waktu. Salat mencegah perbuatannya munkar. Salat yang tidak berkeputusan. Salat yang tidak berkeputusan, salatan daimun. Kata Al-Quran. Yang kedua, inna salata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatannya munkar.
Yang ketiga, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Inilah salat yang 5 waktu yang diwajibkan berwaktu-waktu. Jadi salat yang 5 waktu ini disediakan oleh Allah dan Rasul untuk badan jasmani. Karena itu untuk jasmani, karena yang melakukan itu berdiri, ruku, sujud, dan duduk itu jasmani. Itu. Kemana dia pulangnya? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Apa katalah, aku jadikan dia daripada tanah dan aku pulangkan ke tanah. Ini perbakalnya salat yang 5 waktu. Kemudian yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah ruhani kita. Asalnya dari Allah, kembali kepada Allah perbekalannya. Melakukan salat yang tidak berkeputusan. Mana salat yang tidak berkeputusan yang dikerjakan oleh ruhani kita, memandang wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Memandang wajah Allah yang tidak ada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu jua pun dia yang amat mendengar dan dia yang amat melihat. Nah, kemudian yang ketiga adalah panggilan Allah. Itu untuk jiwa kita yang suci. Jiwa kita yang tenang, yang punya perbakalan salat yang 50 waktu sehari semalam. Dengan panggilannya dia pulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kata Tuhan. Apa maksudnya? Wahai jiwa yang tenang, kembali menghadap kepada diriku dengan hati yang ridha dan aku ridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam gulungan jamaah hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, ini yang ke surga. Jiwa yang tenang. Jadi akhirnya nanti apabila ini sejajar, apa ini tidak bersimpang siur, jadi nanti ruhani kita pun dapat merasakan surga karena dia tidak putus hubungan dengan nuraninya. Dan jasmani juga menerima surga karena dia tidak putus dengan ruhaninya. Jadi ruhani berhubungan dengan ruhani mendapatkan surga, dan ruhani berhubungan dengan nurani mendapatkan surga, dan nurani menghadap Rabbani mendapatkan surga. Nah, jadi semua mendapat. Tapi besar kecil lah. Nah, itu maka sampai 8 pintu surga. Nah, itu. Jadi 3 diri kita itu tidak ada yang kecewa. Tidak ada yang merugi. Semua akan mendapatkan keberuntungan. Nah, itu maksudnya. Mohon izin, Bah. Iya, baik. Sekarang ini banyak orang bertanya, Bah. Iya. Masalah guru yang mursidah dan al-ulama warisatul anbiya. Ya. Jadi ciri-cirinya apa, Bah? Iya. Mohon diberi petunjuk, Bah. Terima kasih, Bah. Cirinya secara syariat. Itu. Secara syariat dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'istu mim makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah hanya menyempurnakan budi pekerti yang baik. Mana budi pekerti yang baik? Mempertunjukkan ilmu dan iman. Tanpa ilmu dan iman tidak akan mendapatkan akhlak yang baik. Nah, itu.
Itu tanda yang zahir. Nah, itu. Tanda yang batin, apa tandanya? Kalau Rasul mukjizat. Kalau para wali Allah karamat. Kalau ulama ma'unah. Ah, itu tandanya. Tandanya ma'unah. Ilmu yang kita ajarkan itu berguna bagi diri kita, kita sampaikan kepada keluarga kita juga berguna. Maka terus dia berkembang, berguna untuk memberikan keselamatan ahli keluarga di dunia dan di akhirat. Inilah tandanya ma'unah. Kemudian tanda lagi yang nyata. Jadi sekarang ma'unah ini serupa dengan permata. Campakkanlah ke dalam lumpur yang kotor. Habis nanti lumpur yang kotor itu ditimba orang. Untuk mendapatkan permata itu. Masing-masing menimba, masing-masing membuang lumpur itu. Nah, untuk mendapatkan permata yang ada tersembunyi di dalam itu. Nah, itu. Jadi, contoh, kalau buktinya al-ulama warisatul anbiya, contoh tauladan Rasulullah. 63 tahun di muka bumi ini tidak pernah merasa aman. Tak bisa tidur nyenyak, tak bisa makan enak selama 63 tahun. Karena siang dan malam itu tetap menerima fitnah dari pasukan Abu Jahal dan Abu Lahab. Fitnah itu tidak pernah sunyi. Nah, nanti kita sama-sama akan kita rasakan. Itu. Di dalam perluain ini, tengok nanti fitnahnya. Nah, kita teringat pun tidak usahkan berbuat. Nah, tetapi itulah yang dituduh orang. Mungkin sampai di sini banyak yang membaca berita Quran kan? Belum lama itu berita Quran. Yang difitnah orang diri saya itu, barang siapa yang menerima baiat dengan Tuan Guru itu, seluruh istri yang berbaiat itu akan diserahkan kepada Tuan Guru itu. Yang mana di sini yang hadir ini yang sudah berbaiat menyerahkan istrinya? Coba, begitulah kejamnya fitnah. Itu, begitu kejamnya fitnah. Nah, kemudian yang kedua, baru saja juga kan saya dituduh menikahi perempuan yang belum sampai umurnya. Mana dia? Mana dia perempuannya? Yang saya nikahi yang tidak sampai umurnya, yang kolot-kolot itunya yang saya nikahi. Itu saya puji, Bang. Saya puji itu. Itu dikatakan seperti saya puji katanya. Itu. Mana dia? Kalau saya punya ada kan? Ini tak ada. Hanya pindah toh. Itu. Jadi karena apa? Karena dia untuk menuduh kesalahan tidak ada. Cari sana, cari sini, cari sana, cari sini. Kesalahan tidak pernah berjumpa. Bahkan di dalam pengajian gini 2-3 mata-mata. Entel itu yang mendengarkan, ada yang direkamnya, ada yang segala macam, besok disampaikan. Pengajian itu begini, tidak ada dapat kesalahan. Itu. Jadi muak sudah mengincip, mengintai, tidak ada kesalahan, difitnah. Itu yang tidak.
Coba. Itu maka sehingga sampai 3 perempuan saya bikin. Maksud apa? Maksud menjauhi fitnah itu rupanya bertambah menggebu fitnah tadi. Bukan bertambah sedikit, tambah banyak. Itu. Coba. Akhirnya saya tuntunkan kemana saya mengajar, saya bawa perempuan yang 3 itu. Itulah muak sesudah mendengarkan fitnah itu kan. Karena meninggal pula satu udah kan. Jadi udah malas sudah. Tunjukkan pun tak gunanya. Tidak menjadi bacaan orang, tidak menjadi perhatian orang. Itu. Nah, hanya saja apa keuntungan bagi kita? Tak usah dipercaya orang, tak usah dikatakan orang benar. Yang penting Allah. Kita yakin kepada Allah. Kulillahumma malikul mulkul tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mimman tasha ubiyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Kita yakin dengan kata Allah itu. Jadi kata Allah, semua manusia itu menghinakan. Kalau Allah tidak menghinakan, tidak akan bisa hina. Tetapi namun Allah menghinakan. Semua manusia sekarang mendukung, membenarkan, memuliakan. Tidak akan bisa mulia hamba itu. Kalau sudah Allah menghinakan. Kita yakin di situ. Sampai sekarang 40 tahun saya menyampaikan ini sudah. Kesana kemari. Tidak luput daripada fitnah. Tapi tidak pernah tersendat. Semakin fitnah, dia makin melunjak. Makin dipinah, makin naik. Makin fitnah, makin berkembang. Oh, inilah rupanya yang benar. Itulah rupanya yang dikerjakan oleh Rasulullah. Itulah rupanya yang dirasakan oleh Rasulullah siang dan malam. Tidak pernah tenang tidur. Tidak pernah merasakan enak makanan. Karena hanya fitnah semata. Ancaman saja. Ancaman bukan pembunuhan. Bukan ancaman penjara saja, pembunuhan. Kalau dapat Muhammad hidup atau mati 100 unta. Hadiah. Saya sudah sampai ke situ. 100 juta. Kalau dapat mencelakakan saya pada saat hari itu. Seminggu, dia pun magau. Kata orang Banjar. Dia yang kena panggang. Minggu aja. Dia untuk mengeluarkan dana 100 juta untuk membunuh saya. Melenyapkan saya di muka bumi. Seminggu saja diberi waktu oleh Tuhan. Berangkat dia. Habis biru badannya seperti terbakar karena api. Itu. Maka ulama yang besar di Sumatera Utara. Itu. Maka dari itu kita tak takut lagi, tak sanksi lagi. Itu. Tuhan itu maha mengetahui dan maha benar. Tidak ada ragu-ragu menyampaikan. Silakan aja. Itu. Karena kita yakin kepada rukun syahadat. Apa rukun syahadat? 4 perkara. Pertama, mengisahkan zat Allah. Kedua, mengisahkan asma Allah. Apa sifat Allah. Ketiga, mengisahkan apal Allah. Keempat, mengisahkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengisahkan zat Allah. Ada 7. Ada 6. Wujud, kidam, baka, muhalafatu ta'ala hadis, kiamutala binati wahdaniyat. Ini yang dikatakan zat Allah. Inilah pastinya zat Allah. Isbat itu pasti. Bahasa kita. Pastinya zat Allah, diri Allahnya dia. Yang 6 ini. Pasti sifatnya 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu pasti sifatnya Allah. Sifatnya Tuhan. Yang ketiga, apalnya? Perbuatan. Mana yang pasti perbuatan Tuhan itu? Mengadakan, meniadakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menunjukkan jalan yang sempurna. Itu pasti perbuatan Allah. Tidak ada yang lain yang melakukan perbuatan. Siapa yang mengaku itu adalah musyrikin. Itu. Keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Mana benarnya Rasulullah? Dia bersifat sidik, amanah, tabligh, dan fatanah. Itulah dia 4 sifat
harus satu al-a'radul basyariyah. Nah, inilah rukun syahadat. Jadi kita tidak ada yang diragukan, mengadakan, meniadakan, menghidupkan, mematikan, itu adalah Allah punya. Tidak ada yang berkuasa selain pada Allah. Itu. Jadi itu tidak ragu-ragu kita untuk menghadapi tantangan, rintangan, kita untuk menjalankan kebenaran. Nah, asal benar-benarlah kita itu siddiq, artinya benar. Nah, mana benar? Itulah berdasarkan Al-Quran. Nah, itu yang wajib benar. Sadaqallahul azim. Kalau tidak berdasarkan Al-Quran, kalau kita siap. Ya kan? Tidak ada kebenaran kan? Nah, itu. Jadi mudah-mudahan 40 tahun saya sudah berjalan kemana-mana. Dari mulai saya jalan kaki, kalau jumpa sungai saya berenang, menyeberanginya, bungkus pakaian, disatukan celana, baju, kain, hanya tinggal celana short, ambil bambu 2-3 ruas untuk telampung, tangan kiri memegang pakaian, tangan kanan menjepit telampung sambil berdayung menyeberang sungai. Itu. Sungai di sana bukan sungai di sini. Kalau sini masih tenang. Kalau sungai-sungai macam sini, macam seperti sungai itu, anginnya itu, tak usah pakai telampung. Atau kalau sekedar saja 500 meter saja masih enak aja menyeberanginya. Begitulah perjalanan saya pertama menjalankan menuntut ilmu ini. Nah, itu. Tapi yang pertama 7 tahun. Itu. Yang bernama Samsudin namanya, itulah anak murid Tuan Guru Sapat ini. Tuan Syekh Abdurrahman Siddiq, itulah muridnya. Yang bernama Samsudin 7 tahun saya di situ. Sesudah 7 tahun meningkat kepada ilmu tasawuf ini. Inilah yang menyeberangi sungai itu berenang. Karena tidak ada sampan. Ada sampan orang tak kasih orang. Orang tak suka kepada kita, orang nuntut ilmu kan. Nah, itu. Nah, jadi akhirnya rupanya dengan izin Allah dapatlah saya ijazah dari Tuan Guru. Sambil kamu mempelajari ilmu ini, kembangkanlah ilmu ini kepada saudara-saudara, kepada kaum kerabat kita yang mau menuntut ilmu. Sesuai dengan kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin ataupun manusia hanya mengembangkan agamaku. Itu kata Tuan Guru itu. Maka saya kembangkanlah. Saya sampaikanlah. Dengan acara berbaiat ini. Itu. Hanya satu-satunya yang menerima baiat itu saya sendiri. 73 orang murid Tuan Guru, cuman saya menerima baiat untuk membaiatkan itu. Lain tidak berjumpa, tak dikasihnya. Siapa yang menerima baiat pertama? Ibu kandung saya sendiri. Itu yang pertama. Tak bagaimana Tuhan mempertunjukkan, dia tahu. Itu. Nah, jadi saya mengadakan permohonan pada saat itu. Ibu, aku ini sekarang sedang menuntut ilmu. Aku tahu ibu senantiasa mendoakan. Karena buktinya saya sudah hanya tinggal menerima senjata mau masuk tentara. Sudah tamat latihan, dicabut. Tidak dibenarkan menjadi tentara itu. Pertama saya bersembunyi, berlatih untuk menjadi tentara itu. Hanya tinggal menerima senjata. Tapi tidak dibenarkan. Saya tahu kemauan ibu dan ayah. Saya tidak dibenarkan menjadi alat negara. Tetapi adalah untuk penyelamat hamba Allah. Tapi saya mohon kepada ibu, berikanlah saya bantuan. Apa itu bantuan?
Yang sangat saya harapkan betul kepada ibu, hapuskanlah seluruh dosa saya ini yang bersangkutan kepada ibu. Walaupun saya tidak merasa dulu, tapi sekarang saya merasakan semasa ibu mendidik dan merawat adik-adik saya, itu menjadi pelajaran sama saya. Tidak sedikit kotoran saya yang dimakan oleh ibu. Belum tenaga ibu yang habis. Yang tidak bisa tidur, tidak enak makan merawat saya. Tidak sedikit kalau saya perhitungkan dosa saya kepada ibu, itu mungkin yang menutup hijab saya. Tolong, kalau yang betul ibu ikhlas, ampunkan seluruh dosa saya ini. Boleh? Kata dia, aku ampunkan. Apa yang kamu rasa dosa, bilang. Aku hapuskan, aku maafkan. Tapi dengan syarat satu. Apa? Ilmu yang kamu tuntut itu ajarkan sama aku. Hah? Macam mana kita belum punya izin? Kalau itu minta maaf lah ibu. Biar saya pulang dulu, saya minta izin sama guru saya. Kalau memang ada izin guru, siap. Saya untuk mengajarkan. Pulanglah saya. Saya ceritakan sama guru itu. Itulah diberikannya. Ayat suci Al-Quran itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin ataupun manusia, hanya mengembangkan agamaku. Silakan, kembangkanlah. Nah, maka berbaiatlah ibu saya itu. Sesudah berbaiat, saya pulang, dibantai ibu itulah ayah. Ayah ini sudah 40 tahun jadi Bilal. Dia adalah kepala daripada Bilal mayit. Satu kecamatan itu. Gitu. Jadi datang kata ibu, begini, ayah pulang, aku ini kan istrimu. Nah iya, istri siapa rupanya? Kalau saya masuk neraka, tanggung jawab siapa? Temenung dia, temenung ayah tadi. Ada orang lain yang bertanggung jawab? Tidak ada. Tanggung jawab suami. Bisa? Kalian sudah suami saya, mempertanggungjawab saya, tidak akan ke neraka, saya akan masuk ke dalam surga. Wah, mana bisa itu? Diri Allah pun tak tahu katanya. Kata ayah itu. Jadi kalau diri kalian pun tidak tahu kemana, aku nih kemana pula? Kata ibu itu. Kalau gitu tidak betul. Kamu mesti nuntut ilmu. Supaya selamat diri kamu. Barulah ikut nanti saya selamat. Jadi benung ayah ini. Aku ini jangan kau tanya soal nuntut ilmu. 10 lebih sudah guruku. Kiai-kiai guruku. Ada guru dulu Syekh Haji Majid namanya dari dari Jawa Barat. Itu guruku dari Banten sana. Itu dulu guruku. Tapi tak beberapa hari cuma rupanya. Betul berguru sama dia tapi tak beberapa hari. Itu. Jadi kalau memang tidak pati, kalau datang anakmu, jangan kau segan sama anakmu. Minta aja sama dia. Aku baru ini aku dapat memahami diriku. Aku pun juga sudah lama mengaji sama ayahku. Memang kamu tidak memberikan pelajaran sama aku soal ilmu, tapi aku sudah mengaji sama ayahku dulu. Itu. Tetapi sekarang ini saya sudah dapat memahami. Baru aku tahu sekarang sama diriku. Siapa diriku yang sebenarnya? Nah, kalian udah tahu sama diri kalian yang sebenarnya? Temenung ayah itu. Itu. Akhirnya nyerah ayah itu. Kalau begitu, panggillah anak kita itu kan. Apa yang kamu bikin dulu, coba aku bikinkan begitu juga. Nyerah dia. Ikutlah berbaiat ayah saya itu. Sesudah ikut berbaiat, datang abang yang tua. Mau ditepuknya saya. Kita sudah berapa lama dulu bersama, kemana-kemana kita menuntut ilmu kita sama. Tidak pernah kita
bersimpang siur masa soal pendapat. Tak ada aliran yang lain. Hanya satu-satunya Islam yang kita pelajari, yang kita tuntut. Ini sesudah kamu merantau sekarang ini. Udah jauh betul sudah berubah. Sehingga orang tua pun sudah dikendalikan. Bukan kita patuh dan taat kepada orang tua. Kita pula sekarang mengatur orang tua. Apa ilmu yang kamu pakai sekarang? Saya tidak mengajari abang. Kalau abang mau belajar silakan. Kalau tamunya udah. Saya bilang, ditunggunya saya 1 malam tak tidur-tidur. Nah, pada saat itu saya sangat hebat merokok. 1 piring itu bubung itu puntungan rokok 1 malam. Tidak sadar merokok ini. Bertengkar juga, rokok juga. Itu. Rupanya indah kali kalau bertengkar itu sambil merokok rupanya. Iya. Itulah tanggung itu. Memang luar biasa. Saya menghentikan rukuk itu. Wah, lebih parah dari bercerai dengan istri. Iya. Meninggal orang tua tidak begitu parah. Bercerai dengan istri anak 1 baru. Enggak. Tidak begitu susah. Bercerai dengan rukuk 1 tahun macam orang gila. Parah betul rupanya rukuk ini. Untuk menceraikannya. 1 tahun menung itu. Apalagi siap makan, ya Allah. Akhirnya bungkusnya cari bungkusnya cium. Udahlah. Nah, 1 tahun baru mulai berangsur hilang. Karena saya merukuk luar biasa. Bukan macam orang-orang biasanya merokok, enggak. Tandanya ini nanti kuning semua macam Dina itu. Jari-jari saya ini. Karena asap rokok itu. Paling sedikit 80 batang satu malam. Itulah saya merokok. Kan luar biasa itu. Kata orang kan, penyakit paru-paru lah, entah apalah. 1 bulan berhenti saya merokok. Pergi saya ke rumah sakit, periksa. Itu. Tidak ada rusak paru-paru. Biasa. Itu. Jadi karena penyakitnya rupanya. Bukan karena merokok. Itu disebabkan ada merokok, ditimpakan lah merokok. Bukan. Memang mamba penyakit. Penyakit lah. Nah, jadi akhirnya bagaimana Tuhan mempertunjukkan kepada abang saya yang tua itu. Sayalah pulang. Tanpa permisi sama dia. Dan ibu pun mempercepat saya supaya cepat pulang. Saya dulu di Langkat Hulu. Dan kemudian orang tua itu daerah Perbaungan. Jauh itu antaranya. Kira-kira ada hampir 150 km itu. Jaraknya. Nah, jadi akhirnya abang saya itu di waktu zuhur. Siap salat zuhur yang geletak mau tidur. Ditinggoknya bulung atap itu. Tembus ke langit yang pertama. Pandangan dia itu tidak ada yang mendinding. Tembus ke langit yang pertama. Ditengoknya ke atas begitu turun seperti bola kecil. Turun begitu. Akhirnya masuk ke dalam rumahnya. Lewat di atap itu. Turun. Kira-kira 1 meter. Kira-kira segini besarnya bola itu. Macam bola. Tadi macam titik pertama. Sekarang ini macam bola besar. Ditengoknya gambar saya sepotong di dalam. Kok adik itu di dalam itu? Dari mana dia di atas sana? Sesudah dia dari mana? Tum! Pecah. Ke mukanya. Tak bisa tidur. 1 minggu, 7 hari, 7 malam. Sepicing mata pun tak bisa tidur. Tinggal rangka. Badan tu. Tak bisa tidur, tak bisa makan. Larilah ke tempat ibu saya tadi. Tidak jauh rumahnya, kita 100 meter lah dari ibu. Datang dia. Bu. Ngapa? Tolonglah ibu, jemputlah sebulan. Ibu tinggal sana. Udah apa? Aku ada mau cerita sebenarnya. Tidak. Minta ampun, minta maaf aku. Kalau dia ada di sini kau gaduh aja. Sakit hatiku. Kata ibu itu. Tak ada lain imbang kalian, hanya dialah musuh kalian. Kalian bersaudara. Kenapa maka jadi musuh? Tidak, aku ada penting betul ini. Tidak. Aku malas aku mendengar kalian bergaduh.
Kata dia, yang dikatakannya itu benar, kalian tidak mau menerima kebenaran. Kata ibu itu, aku ini tidak gila, aku ini ibu kamu. Itu ayah kamu tuh. Tidak akan mungkin kami dua-duanya udah gila. Nah, gitu kata ibu itu, membilang sama abang itu. Mungkin kamu yang gila nih. Itu. Nah, apa kata dia? Baiklah kalau begitu. Jadi kalau ibu tidak mau menjemput dia, kalau aku mati, seluruh dosaku ibu yang nanggungnya. Coba lihat badanku sekarang, bukannya bajunya hanya 3 rangka. Wah, terkejutlah ibu itu. Ya Allah, kata ibu tuh, ini mau mati rupanya orang ini. Lah, bila ibu itu ngajar saya. Menjemput saya. Itu. Jadi diceritakannya. Jadi abang sekarang penting bertemu jumpa sama kamu. Ayolah ikut aku ke sana pulang. Ya. Ayolah, saya bilang, berangkat kami pulang. Duduklah kami di teras. Ayah, ibu. Ceritalah soal ilmu ini. Lewat dia dari pekan. Ini ngomong enggak? Iya, asal dengan gitu jadi lah. Ini enggak. Pura-pura tak tahu dia, liwat saja gitu. Itu coba tengok abang kamu itu. Dia nyuruh aku jemput kamu kemari. Coba. Usahakan mau singgah, usahakan menegur. Ini ngomong enggak? Apanya kerjanya itu? Udah kamu besok pagi cepat pulang. Jangan dia sampai kemari. Kata ibu itu, yalah, saya bilang. Jadi malam sudah disiapkan ibu pakai sedang tas. Nah, gitu. Rupanya jam 11 malam datang dia. Belum sempat pulang. Jam 11. Di situ menyerahlah dia. Diserahkannya lah persyaratan untuk mubaiat ini. Kan bilangnya sama ibu itu, Bu, bikinkanlah aku bagaimana ibu itu berbaiat sama dia itu, bikinkanlah aku baiat sama dia. Betul ini. Kata ibu itu, betul. Aku tak bisa menunda lagi. Inilah sekarang. Nah, barulah saya baiatkan. Dari pertama dia menerima baiat, sampailah ajal dia. Tidak pernah satu patah membantah cakap saya lagi. Kalau saya menjerumuskan yang tak apa-apa, saya bilang, mau aja dia ikut dia. Begitulah rupanya saking takutnya dia. Tapi ya alhamdulillah. Itu. Diselamatkan Allah juga. Sampailah akhirnya tidak ada diberi Allah subhanahu wa ta'ala tanda azab di waktu dia pulang itu. Jangan kalian senyum aja dia pulang. Nah, banyak jamaah-jamaah kita boleh nanti tandai. Gitu. Banyak dia mengatakan 2-3 hari sudah mengatakan, apalah yang mengantuk ini katanya. Kata dia ngantuk katanya. Apalagi yang sudah sakit gitu. Kalau kita tanya, apa sakitnya nih? Ngantuk katanya. Apa dia ngantuk itu? Kan mau tidur kan? Itu. Jadi berarti tanda orang tidak berpenyakit. Nah, itulah arwah mendiang ibu kalian baru nikah di rumah sakit. Saya tidak di situ, saya di rumah. Begitu. Banyaklah jemaah anak-anak itu di situ. Ceramahlah dia. Mungkin Aris ada di sebelah kalian. Itu. Kalian memandang saya ini kan sakit. Kata dia. Kan sakit kalian pandang aku ini. Karena aku sekarang diopname di rumah sakit. Tapi aku sedikit pun tidak merasakan sakit. Yang aku rasakan ini nikmat. Tidak ada yang lain yang aku rasakan. Hanya nikmat. Kita pun sudah curiga sebenarnya. Tapi macam mana tidak bisa diapakan ketentuan Allah kan. Itulah. Beberapa hari itu saja dibilangnya. Itu. Sehingga apa wasiat dia itu? Supaya jangan meninggalkan salat katanya apa itu? Dia cerita itu. Sama jemaah dia cerita itu. Lupa saya ceritanya itu sampai ke situ dia menyampaikannya itu. Itu memang tidak adalah dia artinya satu kali pun menghembuskan napas yang terakhir itu yang merasa kesakitan ataupun merasa susah. Itu tetap di dalam ketenangan. Nah, jadi itulah janji Allah. Apabila hamba itu yang benar,
untuk kembali ke sisinya, maka Allah akan menjemput. Karena aku yang mengutus, kata Allah, ke dunia, dan aku yang menjemputnya. Itu maka banyak orang yang sesat karena mendengar jemputan. Bermacam-macam bentuk, bermacam-macam rupa. Yang menjemput padahal bukan. Bukan berbentuk, bukan berupa yang menyambut. Yang menjemput itu seperti kita mau tidur, datang ngantuk. Nah, kan ngantuk dulu baru tidur kan? Masa pula tidur sudah tidur baru ngantuk, kan enggak kan? Itu ngantuk, makin berat ngantuk tidur. Begitu kita pula. Semakin sehari makin berat ngantuknya itu. Perasaan memang kita katakan pada nikmat. Gitu makin hari makin nikmat, makin hari makin nikmat, makin hari makin nikmat. Kalau sudah full nikmat, habis. Bangkat itu. Begitulah jalan pulang yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada hamba yang beriman. Tapi kalau tidak beriman itu azab. Itu yang membanting. Yang berbalik-balik mata itu. Nah, sehingga berubah rupa itu. Nah, tidak lagi macam rupa kita biasa. Itu tanda azab. Maka sesudah mati jenazah itu tegang macam besi. Itu. Tapi kalau yang benar lembut seperti orang tidur. Kemana saja dibawa tangannya, kaki. Biasa, macam orang tidur. Itu. Itu tanda nikmat. Jadi tidur itu kan nikmat kan. Jadi berarti dia itu tidur. Jadi tidur dia merasakan kenikmatan kekal selama-lamanya. Itulah jalan yang benar, jalan yang diridai oleh Allah. Itu maka sekarang kita dahulukan ilmu kita pulang kepada Allah sampai kepada zat yang memberikan nikmat. Amal kita sudah kita dahulukan, berjalan sampai menuju ke alam nikmat. Kemudian ibadah kita juga kita dulukan pulang sampai kepada alam nikmat, kepada alam zat. Nah, baru diri kita nanti memakai kendaraan, 3 kendaraan ini. Jadi, kira-kira ada yang disangsikan kalau kita pulang 3 kendaraan yang mengiring kita? 1 kendaraan aja pun lulus, apalagi 3 kendaraan. Itu kendaraan ilmu, kendaraan amal, dan kendaraan ibadah. Nah, cuman kalau kita amalkan ilmu kita ini tidak jadi wali Allah lagi. Sekadar hanya beriman saja wali Allah tidak bisa. Karena wali Allah sudah tidak ada lagi. Sudah dihapuskan. Kenapa? Kalau masih wali Allah dikembangkan Allah di muka bumi, ini dunia tidak akan bisa rusak. Nah, itu. Ini maka sekarang di sana sini rusak. Itu. Karena orang yang beriman sedikit sekali sekarang ini. Habis orang beriman, ini habis ini. Boleh tandailah. Habis orang beriman, bumi dan langit tutup. Karena matahari udah dicabut. Tidak lagi beredar di muka bumi, dia dipindahkan di bumi masyarakat 7 jengkal dari kepala. Kalau sudah matahari tidak berjalan di muka bumi lagi, ada hidup manusia? Nah, ada lagi hidup manusia. Karena ada orang yang beriman, maka masih beredar matahari. Kalau tidak ada orang beriman lagi, maka habis musnah. Nah, ini manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi manusia sekarang ini sifatnya seperti pokok banalu yang ada di pohon itu. Tahu banalu? Tahu kan? Banalu itu, kalau kata Banjar, Raja Jinalu ya. Gitu, yang hidup di pokok kayu itu. Dia apa sifatnya? Dia membunuh pokok kayu itu. Dia dibesarkannya dirinya. Nah, akan tujuannya membunuh pokok kayu itu. Sesudah dia cukup besar, akhirnya matilah pokok kayu itu. Kalau sudah mati pokok kayu itu dia, macam mana? Bisa hidup. Itulah tak sadar dia kan. Itu. Jadi berarti dia membunuh diri dia sendiri. Begitulah umat manusia sekarang yang musyrikin, yang kafir. Tidak ada lain
adalah tujuan membunuh umat Islam yang beriman. Kalau sudah habis umat Islam yang beriman, dia pun habis, kegulung semua. Bukan payah Tuhan menghantamnya. Air sudah disimpannya berapa banyak? Ditunjukkannya waktu Nabi Nuh sedikit aja lagi penuh alam ini sampai ke langit pertama. Gunung-gunung yang tinggi-tinggi itu diruntuhkannya, apalagi di bawahnya habislah. Lumatlah semua kan. Lah payah Allah membinasakannya. Kan payah. Itu. Menyelamatkannya yang payah. Membinasakan tidak payah. Nah itu. Jadi karena masih ada hamba yang beriman, masih adalah dipeliharakan. Masih dipeliharakan bumi dan langit ini beserta isinya. Satu bukti lagi. Kalau tidak ada orang yang sujud yang beriman ke bumi, tidak akan berbuah nanti buah-buahan. Boleh tandai. Itu hasil orang yang sujud yang beriman itu. Maka berbuah buah-buahan. Siapa yang makannya? Coba. Bukan orang beriman aja kan? Habis semua manusia dan binatang memakan buah-buahan. Tetapi apa balasan Allah? Akan dibayar oleh Allah nanti hasilnya di akhirat. Bagi orang yang beriman, tapi tidak dibayar di dunia ini. Bukan tidak dibayar oleh Allah walaupun dimakan manusia yang tidak beriman, dimakan binatang. Tapi ada perhitungan bagi orang yang beriman. Itu akan diberikan oleh Allah kebahagiaan dan kemuliaan di alam yang bakal di sisinya nanti. Itu hasil sujud. Coba kita dengarkan waktu bayat itu kan macam mana sujud itu. Tak tanggung itu. Itu. Nah, jadi itulah sedikit perjalanan ilmu ini. Tidak usah kita khawatirkan masalah soal fitnah dan sebagainya. Semakin difitnah bukan semakin tenggelam. Seperti kita masang patuk. Patuk itu sudah kita tancapkan begitu kan. Kalau kita lepas saja begitu tenang. Tidak kuat. Supaya kuat patuk itu datang satu guncang. Masuk sikit dia. Datang satu lagi goncangnya. Bukan makin tercabut, makin masuk. Ke dalam, makin dalam dia. Jadi begitulah. Kalau benar kita beriman, datang fitnahan. Itu ujian dan tentangan itu. Semakin datang fitnah, semakin tertanam dia, semakin tajam dia ilmunya itu. Itu. Karena kalau sudah datang fitnah, datang ancaman, kita kan tak diam kan? Apa ini usaha? Untuk melepaskan apa amalan? Salat apa yang baik ini? Kan? Meningkat dia. Amal kita meningkat, iman kita meningkat. Coba kalau tenang aja. Nah, ada apa-apa. Itu aman aja nggak apa-apa, tenang aja kita. Itu. Ada begitulah. Ada lagi Bapak, Ibu yang mau dipertanyakan, silakan. Minta izin Tuan. Iya. Dikit. Ini terkait masalah mati gitu ya. Iya. Kullu nafsin jaikatul maut. Iya. Dalam satu sisi yang dianggap nafsin ini kan nafsi ini terkait pada yang terlihat yang af'al ini sekarang. Iya. Manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Iya. Apakah terkait juga masalah yang di alam ruhani, Iya. seperti jin, setan, iblis maupun malaikat, para malaikat. Iya. Dalam hal ini karena terkait dari hal ini, dalam diri manusia ini kan terdiri dari 4 diri. Iya. Seperti yang Tuhan sampaikan. Iya. Yang saya pertanyakan,
apabila af'al ini minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, datang dari tanah kembali ke tanah, Iya. sudah terjadi. Iya. Ini si ruhani ini apa benar, apakah termasuk ikut mati? Iya. Dan bagaimana selanjutnya? Nah gitu Ya. aja Pak. Ya. Tuan, makasih. Baik. Jadi yang dimaksud oleh Allah, diri manusia itu ada terdiri daripada 4 diri. Pertama diri ruhani, kedua diri ruhani, pertama diri jasmani, kedua diri ruhani, ketiga diri nurani, keempat diri rabbani. Jadi ada 4 diri. Jadi diri terdiri, inilah jasmani, inilah yang dijadikan Allah daripada tanah dan pulang dia ke tanah. Maka tinggallah ruhani. Nah, jadi ruhani ini dia masuklah ke alam barzah. Itu ruhani. Ruhani tidak mati. Tidak mati dia. Ruhani. Ruhani dia mencari Tuhannya. Nah itu kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. Dia mencari Tuhannya. Kalau ada ilmunya, maka berjumpalah dia. Kalau tidak ada ilmunya, selamanya lah dia mencari Tuhannya. Ke mana-mana ruhani kita itu berjalan. Padahal itu mencari Tuhan dia itu. Ke sana, ke sini, ke pekerjaan, ke harta benda, ke keluarga, ke jiran tetangga, ke laut, ke darat, ke mana-mana. Tidak ada pernah berhenti. Berhenti salat belum dia berhenti. Kenapa maka berhenti? Masuk dia kembali ke tubuh. Ini tampaknya tubuh. Kalau sudah meninggal dunia ini tubuh hancur. Dikembalikan ke asalnya. Kemana dia lagi? Tak dapat dia lagi numpang ke tubuh. Maka terus menerus gantayangan. Berputar ke seluruh bumi ini. Nah, berjumpa, mencari Tuhannya tidak berjumpa. Jadi, apa namanya itu? Itu yang dikatakan azab yang bersangatan. Maka nerakalah dia. Kalulah dia, ruh itu, yang punya ilmu, yang punya jalan, kemana dia pulangnya? Bukan kepada zat Allah. Dia pulangnya ke sifat Allah, ke wajah Allah. Karena dia dari sana. Dia dari nur Allah. Berjumpa dengan nur Allah. Baru dia diam. Itu dikatakan jiwa kita. Jadi ruhani hanya dia kembalinya kepada alam jiwa. Kepada alam nur, yaitu ke alam baka. Sampai situ dia. Diam dia. Tenang dia. Nah itu. Kemana jiwa, kemana nur, itu sama dia. Tidak dia gentayangan. Tidak dia tersiksa. Tidak dia menerima azab. Tenang dia. Nah, kemudian sampai pada saat dan waktu dipanggil oleh Allah jiwa kita itu. Kembalilah menghadap kepada zatnya yang maha suci. Maka ikutlah dia. Ikutlah ruhani kita itu, beserta jiwa kita itu, menghadap kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menerima kenikmatan yang kekal.
maka ikut turut ruhani kita menerima kenikmatan. Nikmat itu adalah surga. Nah, jasmani yang sudah kembali ke tanah pun ikut kembali menyatu kepada ruhani. Maka mendapat surgalah juga jasmani meliwati ruhani, dan ruhani mendapat surga meliwati nurani, dan nurani mendapat surga karena menghadap kepada alam Rabbani. Nah, itu. Jadi kalau jin, syaitan, itu sudah tidak ada ampunan lagi. Nah, itu yang sudah ditetapkan Allah, itu adalah tempatnya di neraka. Walahum azabun azim. Nah, itu yang sudah ditetapkan Allah, dia adalah penghuni azab yang bersangatan. Itulah neraka. Itu kenapa? Karena dia ingkar kepada Allah. Dia tidak mau patuh, tidak mau tunduk kepada Allah. Karena Allah memerintahkan, padahal itu adalah malaikat. Nah itu. Iblis itu raja malaikat yang bernama Azazil. Yang lebih dulu daripada Adam 2000 tahun. Sudah berada di muka bumi ini memimpin anak buahnya dan rakyatnya 2000 tahun lebih tua dari Adam. Maka tidak mau sujud kepada Adam disuruh Allah. Karena dia mangku lebih tua. Nah itulah pengalaman yang saya rasakan tadi. Itulah saya menghadapi ayah saya itu. Kalau dipertahankan oleh ayah karena tuanya dia, lepaslah dia. Tapi rupanya dia karena sudah punya ilmu yang sedikit-sedikit dituntut sana tuntut sini, dia tidak bertahan karena tuanya. Itu. Maka dia maulah tunduk, mau mengikut menerima pelajaran ilmu hakikat ini. Maka maulah dia berbaiat. Kalau tidak akan mau dia. Contoh Abu Talib. Tak mau dia bersahadat. Karena Muhammad yang punya sahadat, anak kemanaannya. Itu. Tak mau dia ikut. Tapi banyak kita seperti itu. Karena tua kita pertahankan karena tuanya. Apalagi merasa kita sudah berilmu, jangan dipertahankan karena sudah rasanya hebat, jangan. Kita pertimbangkan, kita nilai, kita perhatikan. Mana yang benar, mana yang salah. Kita ikut kebenaran. Kalau memang itu benar, walau anak kecil sekalipun. Kita wajib patuh dan tunduk, bukan kepada anak kecilnya itu, ilmunya itu. Ilmunya itu. Itu. Bukan karena anak kecil kan tampaknya kan. Sama aja. Misalnya air di gelas, sama di cirit, sama di tong, sama di drum, kan serupa aja airnya kan. Itu. Walaupun di gelas, tapi air asli juga. Itu yang penting airnya itu. Itu. Kalaupun di dalam drum, kalau banyak sampahnya. Iya kan? Itu. Tapi di gelas bersih, ikhlas. Kita meminumnya, itulah yang kita jadikan kesehatan kita. Jadi jangan kita berpedoman ke sana. Nah, contoh Azazil 2000 tahun dijadikan oleh Allah menjadi raja di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Adam daripada tanah. Siapa yang disuruh oleh Allah mengambil tanah? Malaikat Jibril. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, ambil segenggam tanah, aku menjadikan khalifah. Kata Allah. Pergilah Jibril mengambil tanah. Assalamualaikum. Itu ada sebutan sebenarnya. Abu Basar. Kata malaikat Jibril.
Waalaikumsalam. Siapa tuan hamba? Aku malaikat Jibril. Aku utusan Allah untuk menjemput sebahagian dirimu untuk dijadikan Adam alaihissalam. Oh, tidak. Minta maaf, minta ampun, tidak. Kenapa? Kalau aku nanti diriku ini diambil dijadikan manusia tidak lalai nanti manusia itu. Tak ingat dia sama Tuhannya. Aku tidak suka kalau lalai dengan Tuhan. Aku nanti dihukum, aku nanti disiksa. Biarlah aku gini. Biarlah kau tengok rupaku tidak cantik, berbulu, tidak rata. Biarlah rupa buruk, tidak apa. Asalkan aku jangan lupa dengan Tuhan. Apalah arti lupa cantik kalau lupa dengan Tuhan. Kata bumi, tak berani Jibril ngambil. Pulang kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku. Tak mau dia bumi itu diambil. Dia membantah. Katanya nanti lalai dengan Tuhan. Dia tidak mau lalai katanya dengan Tuhan. Dia tetap ingat aja kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Saudaramu mana? Siapa? Mikael. Ada? Panggilan Mikael. Mikael. Laksanakan tugasmu. Ambil itu segenggam tanah. Boleh. Minta izin ya Allah. Izinkan saya berangkat untuk mengambil. Berangkat malaikat Mikael. Sampai kepada bumi. Memberi salam juga. Apa kabar? Aku diutus Allah. Untuk mengambil sebahagian dirimu untuk dijadikan manusia. Tidak. Jangan, minta maaflah. Manusia itu nanti lalai. Tidak ingat kepada Tuhan. Karena hukum, karena siksa. Aku tak mau disakiti diriku. Kata bumi, biar aku begini. Aku tidak dihukum oleh Allah. Tak bisa juga. Pulang ngadu. Tak bisa, ya Allah. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada saudaramu lagi. Siapa? Israfil. Panggil Israfil. Juga seperti itu. Tak dibantah oleh Allah. Tak bisa. Saudaramu yang satu lagi. Katalah siapa? Israel. Betul. Israel. Sana. Menghadap Tuhan. Terima perintah. Apa itu? Apa katalah? Ambil segenggam tanah. Bawa, mari. Aku menjadikan khalifah. Pergilah Israel. Assalamualaikum. Wahai bumi. Waalaikumsalam. Siapa tuan nama? Aku malaikat Israel. Diutus oleh Allah mengambil sebahagian dirimu untuk dijadikan manusia. Oh, tidak. Minta ampun, minta maaf. Karena manusia itu nanti lalai, lupa kepada Tuhan. Karena siksa nanti aku tidak mau disiksa. Aku tak mau dimarah Allah. Apa kata mereka Israel? Itu hakmu. Mau dimarah Tuhan, mau tidak, ya terserah. Aku juga, aku takut aku dimarah Tuhan. Ini kalau aku pulang kosong, tak bisa mengambil. Aku nanti diulang dimarah Tuhan. Bukan kamu. Ini tersalah sama kamu dimarah Tuhan kamu ya. Kamu di belakang, tapi aku sekarang. Tak diam tanah, tak bisa menjawab. Aku diambilnya. Mana peduli lagi dia? Soalnya udah beri salam kan? Itu. Maka 7 lapis tanah habis diambil. Ini 7 lapis. Menjadi satu genggam. Datang menghadap kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku ini. Sudah aku laksanakan tugas hambamu. Apa kata Allah, ya Jibril? Ini awalnya. Saudaramu Israel yang mengambil tanah. Tetapi nanti akhirnya. Yang memulangkannya. Dia juga. Minta ampun aku ya Allah.
Janganlah aku dibikin begitu, aku nanti disumpah orang. Siang malam aku nanti disumpahi orang aja. Aku pulangkan istrinya, suaminya ngamuk nanti sama aku, disumpah-sumpahnya aku nanti. Ku ambil pula nanti ku pulangkan suaminya, istrinya pulang ngamuk sama aku. Anaknya ku ambil, ibunya, ayahnya ngamuk. Ku ambil ayahnya nanti, nah istrinya dan anaknya ngamuk sama aku. Aku tidak berhenti disumpah orang, ya Allah, jangan ya Allah, jangan, aku tak mau mulangkannya. Kata Jibril, apa kata Allah? Aku maha bijaksana. Tidak akan ada orang yang tahu kamu datang nanti mengambil malaikat itu. Aku datangkan nanti sebab. Nah itu maka dikatakan kulla sayin sababa. Sesuatu itu melewati sebab. Si fulan meninggal dunia. Kenapa? Jatuh dari pohon. Ada dikatakan dijemput Israel. Nah. Itu pandainya Allah. Ada. Si pulang meninggalkan dunia. Kenapa? Karena sakit. Ada karena mereka Israel tadi datang. Ada. Nah, itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandai Allah itu membuat kebijaksanaan, tidak tahu orang mereka Israel yang datang. Itu. Jadi inilah kejadian Adam alaihi salam diketahui oleh malaikat Azazil. Itu. Untuk apalah Tuhan itu menjadikan Adam itu. Ini bikin kacau nanti di dunia ini. Aku sudah dijadikan raja, cukup saja aku ini. Diperkuat. Tidak ada permusuhan. Ini dibikin manusia. Jadi kacau lah, jadi permusuhan nanti. Tengok aja lah nanti. Jadi ditempalah oleh malaikat Jibril. Ditempa. Itu. Sesudah ditempa, maka terdirilah seperti patung. Seperti batu bata, tanah yang kering. Itu tidak punya nyawa, tidak punya ruh, tegang begitu berdiri. Datanglah Azazil, diperiksanya. Ini apa yang mau dijadikan manusia itu? Apalah artinya ini? Kok begini buruknya rupanya? Tahu apa? Ini tidak. Bukan tahu apa-apa. Bergeraknya pun tak bisa. Apalagi mau dijadikan pemimpin, dijadikan raja pula di dunia. Wah, apanya Tuhan ini? Kata Azazil. Ditengok dia ada lubang mulutnya. Coba aku tengok ke dalam. Masuk dia ke dalam mulut. Masuk. Apa ini? Dilihatnya ada aras, ada kursi, ada lumaful, ada kalam. Wah, ini kekuasaan Allah ini. Lompat dia keluar. Takut dia. Begini rupanya. Begitulah kita memandang manusia kalau hanya di luar, pandang sepi, kalau ke dalam terkena. Itu. Gak tanggung kekuatan lupa yang di dalam sana. Aras, kursi, lumafuz, kalam. Ada di dalam. Timbang dua nanti bikin kacau saja di dunia ini. Kuhancurkan aja. Itu. Disusuk-susuknya, disusuk-susuknya, berlubang sana, berlubang sini, berlubang sana, lubang ke sini. Dipatah-patahnya, patah sana, patah sini, patah sana, patah sini. Sudah berpatah-patah, baru tinggal, mampus kau. Takkan kau jadi manusia. Apa kata Allah? Fa'alul lima yurid. Allah berbuat barang kehendaknya. Dicucuk-cucuknya berlubang-lubang makin cantik.
Dipatah-patahnya makin indah. Cuma kalau tidak buat patah-patah ini, kalau kita ya Allah bagaimana lagi? Ini karena dipatah-patahnya berapa kali patah ini, ya Allah, cantiknya. Kalau tak berlubang hidung, tak berlubang kuping, tak berlubang mata, bagaimana? Itu maka kita tidak lepas daripada gangguan setan dan iblis karena ada sahamnya. Sahamnya, menanam saham dia di diri kita ini. Itu maka diganggunya betul, kita ini direbutnya lah. Nah itu, silakan aja kata Allah, dibenarkan pula oleh Allah. Yang mana dapat kamu, kalau tidak tak bisa. Itu kata Allah. Itu. Jadi yang mana beriman tidak akan bisa dia mengganggu. Kalau terlalu iman putuslah. Itu. Nah, jadi kemudian sesudah itu didatangkan Allah ruh itu. Dari mana ruh itu? Ini. Kenapa kan? Si anak kecil. Itu denyutan jantung itu. Yang tembus ke kepala itu. Masa kecil tembus ke kulit kan. Itu maka sumaya dari nujuluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Ini dikatakan Allah. Tetapkanlah masyarakat dari kulit kamu. Nampak di kulit. Itu. Dan sampai kepada hati kamu zikir Allah. Pada itu gerak di hati itu. Allah tembus ke kulit. Nah itu. Sekarang sudah tebal kulit itu tak nampak lagi. Iya. Itu waktu tipis masih nampak. Itu. Nah. Jadi akhirnya 50 tahun hanya di kepala saja roh Adam itu. Coba. Akhirnya baru berjalan. Sampai ke mata. Baru dia melihat malaikat itu berbaris-baris. Malaikat itu. Tapi belum mendengar. Akhirnya sampailah ke kuping. Ruh itu berjalan. Baru mendengar apa kata malaikat itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Begitu banyak malaikat. Semua begitu ucapannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai ke hidung peras katanya bersin. Itu maka salah orang bersin. Itu sudah datang penyakit itu. Ruh itu terkejut. Sampai ke perut. Karena terkejut tadi kan, bawa bersin tadi kan. Sampai masuk, sampai ke perut. Udah terasa lapar, perut tadi. Jadi merasa lapar itu kan apa? Kata ulang karena badan. Iya kan? Badan sudah berapa puluh tahun, kenapa tidak lapar-lapar? Ini kok tiba-tiba lapar, kenapa? Kan karena ruh tadi kan? Itu, maka bikin lapar. Coba kalau pulang lagi ruh itu lapar lagi badan itu kan? Enggak lagi. Itu jelas ruh itu yang lapar. Itu. Nah, jadi kemudian sesudah sampailah ke perut, datanglah Azazil. Apa? Ya Allah, cantiknya rumah kamu ya. Patut kamu dijadikan Tuhan, pemimpin, menjadi raja. Aku imbang kamu nanti. Kata dia, aku sudah 2000 tahun dijadikan Allah raja. Kamu pula mau dijadikan, imbanglah kita nanti. Ayo, tanding. Kata Azazil, ayo berangkat. Jalan kita yuk. Dia sudah tahu ini kakinya masih tanah nih. Kalau belangkah patahlah, mati. Kurang tanah yang kering dari ini ke bawah. Adam tak tahu bahasa ini masih tanah ke bawah. Itu datang, stop. Katalah, jangan berangkat. Coba lihat dirimu ke bawah, masih tanah yang kering. Maka mengucaplah Adam, Astaghfirullahaladzim. Baru ada tubat. Itu. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
baru mengaku Adam itu tidak ada daya dan upaya. Nah, itu. Baru apa hikmahnya? Nah, jadi membawa hikmah juga malaikat Azazil tadi. Kalau tidak diajaknya lumba Adam tadi, tidak ada teguran Allah. Karena ditegur oleh Allah, maka hambanya yang berdosa pada sekarang ini, ada kembali dia tobat. Coba, beruntung apa enggak itu? Karena iblis itu beruntung. Iya, awalnya buruk kan. Itu maka kita itu mendapat ilmu hikmah itu sakit di depan, tapi di akhir di belakang menjadi kebahagiaan. Itulah yang dikatakan ilmu hikmah namanya. Itu susah menerima hikmah itu. Begitulah susahnya kan. Itu. Maka menjadi kebahagiaan di sisi Allah bagi anak cucu Adam jika dia bersalah, walaupun beberapa puluh tahun sudah dia bersalah, maka dibenarkan oleh Allah, tubat, hapus semua kembali sekalian dosa. Itu contohnya Adam itu mengucapkan astaghfar. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, tubat kepada Allah, sucikan diri daripada sekalian dosa. Jika sudah kita dapat tubat, dapat suci sekalian dosa, Allahumma ja'alani minat tawwabin wa ja'alani minal mutatahirin. Allah sangat mencintai kepada orang yang tubat dan kepada orang yang mensucikan diri daripada sekalian dosa. Kan? Macam mana hikmahnya itu? Luar biasa. Sehingga kita sampai menjadi kekasih Allah oleh pengkhianatan iblis. Itu. Nggak akan tanggung. Jadi akhirnya Allah mengatakan kepada malaikat, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wahai sekalian malaikat, sujud kamu kepada Adam. Basimpang siur dia sujud. Ada yang pertama itu mau sujud, yang kedua tidak. Ada yang pertama, kedua mau sujud, yang ketiga mau sujud. 3 kali perintah sujud itu. Itu. Ada yang pertama tidak mau sujud, kedua tidak mau, yang ketiga mau sujud. Begitu simpang siur sujudnya, akhirnya ada satu. Dari pertama, kedua, ketiga tidak mau sujud, itulah Azazil. Kenapa maka tidak mau sujud? Ditanyanya dulu Adam itu. Itu. Dia heran. Kenapa pula? Dia baru 2 hari dijadikan. Kok kita yang sudah 2000 tahun disuruh sujud sama dia? Apa rupanya dia? Itu kata Azazil. Tanyanya, siapa kamu? Apa kali rupanya? Tuhan menyuruh aku sujud sama kau. Apa rupanya hebatnya kau? Coba tunjukkan dirimu yang sebenarnya. Apa kata Adam? Ana rabbikum. Itu pengakuan Adam. Aku Tuhan kamu. Tuhan? Baru 2 hari dijadikan Allah. Tuhan? Sampai kapan aku tidak akan mau sujud sama kamu? Dari mana datangnya kamu Tuhan? Aku sudah 2000 tahun mengenal Tuhan. Kok kau tiba-tiba mengaku Tuhan? Inilah coba kacaunya kita ilmu tauhid ini. Coba, ini banyak kita hayalkan sudah turun-temurun Tuhan itu di langit, Tuhan itu atas daripada langit. Kok tiba-tiba kita tuntut ilmu tauhid di hadapan kita Tuhan itu, ya Allah. Apa tak terkejut kita itu? Kan cukup terkejut kan? Tanya ulama jauh tiada antara dekat tiada bersentuh. Tanya Rasulullah la takhaf la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan gemetar, Allah itu beserta kita. Tanya Al-Quran Hakim yang benar wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
Allah beserta kamu barang di mana kamu berada. Hadis kudusi mengatakan mazahatu pisaiin kazaharatil insani, tiada jua nyata kepada suatu seperti nyata kepada diri manusia. Coba, biasanya kita tuduh nun atas. Ini luar biasa dekatnya. Apa terkejut kita kan? Terkejut. Nah, barulah kita benar pengikut Al-Quran dan hadis dan sunnah dan ulama. Barulah pasti kebenaran. Karena berapa orang yang menunjukkan kebenaran. Dari mulai ulama, Rasulullah, Al-Quran, dan diri Tuhan. Coba. Ada lagi yang tidak benar itu? Tidak bisa. Pasti kebenarannya. Nah, itulah dia. Jadi 2000 tahun Azazil mengenal Tuhan di alam mana? Di alam ma'rifah. Di alam ma'rifah. Ini di alam syariat. Cuma kita di alam syariat siapa kita ini? Itu. Kita ini Adam kan? Kan Adam. Kalau Adam siapa kita ini? Bukankah ana rabbikum? Itu. Apa tanda kejut kita? Itu. Kalau bukan Tuhan, tak bisa bergerak. Tidak berkehendak, tidak mengetahui, tidak hidup, tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak berkata-kata kalau lain daripada Tuhan. Iya kan? Apalagi coba. Coba mana? Ya. Udah jam 1.